KDS di tingkat kecamatan yang setiap gugus akan membawa programnya untuk disandingkan dengan program dari gugus lain yang menjadi program KDS Kecamatan Alor. Ya, sehingga nanti program itu dijalankan bersama. Nanti dalam penyusunan itu nanti perlu kita angkat ada program yang kita sendiri bisa jalankan di gugus kita, ada program yang ditindaklanjuti oleh kita bersama. Kegiatan kita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yang lama. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah sekian tahun sudah bersama dengan teman-teman di gugus. Tetapi arahan dari Pak Kadis, beliau panggil saya untuk menyampaikan bahwa setelah saya 1 tahun lebih mau bertahun di dinas, perkembangan gugus ketika tidak signifikan. Pak Kabin dimohon supaya bisa bergabung hari ini. Sedang saya dengan senang hati ya untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat ya. Karena kita diharapkan untuk menjadi manusia belajar ya. Kalau menjadi manusia belajar, setiap kesempatan, setiap momen harus kita optimalkan ya. Jangan menolak dengan berbagai alasan. Orang yang dengan 1001 macam alasan dia tidak akan pernah maju. Apa yang kita susun hari ini ya, apa yang kita rencanakan ya, itu mengacu pada beberapa regulasi ya. Itu ya. Jadi pada saat kita merencanakan program kegiatan ya, itu menuju ke Permendikbud nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan dan Permendikbud nomor 47 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan. Ya, ini menjadi acuan kita ya. Sehingga kita bisa tahu ya arah rencana kegiatan kita. Karena kalau orang berjalan bagaimana strategi kita ya, memikirkan, merencanakan ya, apa tujuan kita, apa yang hendak dicapai dan kapan kita akan capai ya, apa yang kita rencanakan. Ini dari Bapak Kadis. Kelompok kelas 1 dari permasalahan yang ada, yaitu tentangnya dalam membaca dan berhitung, sehingga kami menyusun beberapa program di dalam kelompok kami. Saya langsung membacakan saja programnya. Lalu waktu Februari sampai Maret ini, artinya bahwa kalau di Februari bisa kita ambil di awal Maret seperti itu. Sasarannya adalah 21. Yang kedua, pengembangan alat peraga dalam struktur programnya. Kemudian jenis kegiatannya membuat alat peraga yang memudahkan dalam proses pembelajaran struktur. Waktunya ini di Maret akhir. Sasarannya guru kelas 1, narasumber, guru yang berkompeten juga. Kemudian penanggung jawab sama seperti yang pertama. Kelas 2 itu ada 3. Yang pertama, penyusunan administrasi kelas 2. Kegiatan workshop atau pelatihan ini terkhususnya dalam penyusunan KKP. Waktu di awal Agustus, sasaran guru kelas 2, narasumber, kepala sekolah pendamping. Pengembangan kurikulum, jenis kegiatan itu bimbingan tambahan, waktunya 3 kali dalam seminggu, sasarannya
kelas 2 yang lamban dalam kondisi. Jenis kegiatannya membuat alat peraga. Waktunya dalam 1 kali dalam sebulan, dimulai bulan Februari ini dan seterusnya. Sasarannya guru kelas 2, narasumber. Masalah yang dialami di kelas 3 yaitu pertama ventilasi, yang kedua ventilasi. Yang terdapat dalam ventilasi itu adalah yang pertama, sebagian anak belum mampu membaca dan belum memahami isi bacaan. Yang kedua, sebagian anak bisa membaca tapi belum memahami isi bacaan. Yang ketiga, sebagian anak diurus dalam menulis. Dan yang keempat, sebagian anak belum bisa membedakan huruf. Ini permasalahan yang jelas yang guru pembelajaran tanggung jawab keluarga ini. Yang kedua, pengembangan kompetensi guru dan murid, jenis kegiatan ventilasi. Waktu hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Peserta didik, sasarannya peserta didik kelas 3 dan Program kegiatan kami guru PPK kebetulan kami di sini persamaan antara berangkat pembelajaran. Itu kami menyadari terkait program pembelajaran. Dari tahun ke tahun rata-rata berangkat pembelajaran itu mulai dari modul ada dan sebagainya rata-rata belum ada. Sehingga kami programkan kegiatan persamaan setiap bulan kami programnya 3 kali. Jadi mungkin ketika minggu 7 kali sendiri ketika mau persamaan itu yang pertama yang berkaitan dengan pelajaran dan perangkat. Lainnya kami sampai kedua mungkin dulu sudah coba bersama di semester 1 kita cari bulan Mei habis. Yang pertama, kesalahannya kurang minat baca tulis dari peserta didik. Yang kedua, kurangnya disiplin dari guru dan siswa. Ketiga, guru kurang menggunakan metode yang bervariasi. 4, sarana dan prasarana masih terbatas. 5, kurang pendampingan dari orang tua. Masalah yang kami hadapi, kami ambil solusinya. Yang pertama, kami lakukan tutor sekolah. Kedua, berikan penghargaan atau prestasi atas siswa yang disiplin dan guru yang disiplin. Terus ketiga, guru berani mencoba hal-hal yang baru. Keempat, guru perlu mendapatkan penghargaan. Yang kelima, sekolah menambah sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Dan yang keenam, setelah tentang generasi dan generasi, jadi seterusnya kami membuat webinar ini karena dari semua sekolah sebenarnya itu banyak yang berbeda. Yang kedua, mengenai media pembelajaran, solusinya kami berkolaborasi dengan jadi membangun programnya dalam 1 tahun dari Februari sampai Desember dengan program yang kami buat perangkuman materi untuk mata pelajaran yang kami ambil kelas itu dari Februari sampai bulan dari Februari mata pelajaran yang kami ambil dari pendidikan Pancasila sampai Maret 11 April matematika CPATD itu kegiatan yang paling pertama karena mengingat masalah yang ada kami laksanakan setelah ujian nasional yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Perencanaannya dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juli. Itu yang pertama program. Dengan programnya pengembangan perangkat daerah kegiatannya bedah CPATD. Kegiatan kedua dilanjutkan dengan penyusunan program tahunan semester dan modul belajar. Pada bagian modul belajar ini seperti sama akan lengkap dengan materi ajar.
sasarannya guru kelas 6 dengan upah. Fasilitatornya tidak ada, kami berkolaborasi antar guru kelas 6. Waktu dan tempat Sabtu 30 Agustus 2025 bertempat di SDI Maumere. Sasaran berupa narasumber pengawas agama. Yang berikut bimtek penyusunan soal. Program penyusunan kisi-kisi soal semester kelas 12 semester 12. Pembinaan rohani untuk para guru. Program solusi pembinaan pengembangan kehidupan spiritual guru. Program ziarah iman bulan Mei dan Oktober. Guru dalam gugus 01 Kecamatan Alok, narasumber pastor, sumber dana bos. Baik, ini kebetulan dari sama-sama berbeda kami misunderstand maksudnya kenapa apa yang kami maksudkan di sini sebenarnya ketika kami misalnya tahu posisi seperti ketika berhadapan dengan berhadapan dalam kelas karena sebenarnya sangat sulit. Jadi